Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Dari luar, Alia dan Raka tampak seperti pasangan sempurna. Mereka sering terlihat bersama, saling tertawa dan bertukar pandang penuh cinta. Bagi teman-teman dan keluarga, hubungan mereka adalah lambang keharmonisan, sepasang suami istri yang saling melengkapi dan berjalan beriringan dalam suka dan duka. Namun, di balik senyum manis dan genggaman tangan hangat itu, tersembunyi kisah pengorbanan yang tidak banyak orang tahu. Raka dikenal sebagai pengusaha muda yang tengah naik daun. Namanya mulai sering terdengar dalam lingkaran bisnis sebagai sosok inovatif dan cerdas dalam mengambil keputusan. Banyak yang memujinya, menganggapnya sebagai contoh pria sukses yang inspiratif. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa di balik pencapaian-pencapaiannya, ada satu sosok yang diam-diam berjasa besar, Alia, istrinya. Alia memilih untuk tidak tampil di hadapan publik. Ia tidak pernah muncul dalam wawancara media atau menghadiri pertemuan-pertemuan penting yang Raka hadiri. Namun, setiap malam, saat kota mulai tenang dan suara kehidupan perlahan memudar, Alia duduk di depan laptopnya, mempelajari laporan keuangan, menyusun strategi pemasaran, dan merancang presentasi untuk calon investor. Semua ia lakukan tanpa menuntut sorotan, tanpa berharap pujian. Bagi Alia, cinta bukan tentang siapa yang lebih terlihat atau siapa yang lebih berperan. Cinta, baginya, adalah tentang saling menopang. Ia bahagia melihat Raka bersinar, karena itu berarti usahanya tidak sia-sia. Ia tidak pernah meminta Raka menyebut namanya dalam pidato, atau memperkenalkannya sebagai rekan bisnis. Ia cukup tahu bahwa setiap langkah Raka menuju puncak, ada jejak kakinya di belakang. Terkadang, Raka pun lupa seberapa besar peran Alia dalam hidupnya. Kesibukan dan euforia kesuksesan seringkali membuatnya lalai untuk sekadar berkata terima kasih. Tapi Alia tidak pernah mengeluh. Ia hanya tersenyum, menyembunyikan lelahnya, dan terus mendorong Raka agar tetap kuat berdiri. Dan meski dunia hanya melihat satu sisi dari kisah mereka, Alia tahu bahwa cinta sejati tak selalu perlu diumbar. Ia percaya, pada akhirnya, yang tulus akan tetap tinggal, dan yang diam akan tetap berarti. Hari-hari di kantor Raka mulai terasa berbeda sejak kehadiran Tania. Wanita muda dengan penampilan menawan itu bukan hanya cerdas, tapi juga tahu bagaimana memainkan pesonanya. Senyumnya selalu hadir di waktu yang tepat. Tawanya renyah namun tidak berlebihan, dan cara bicaranya seolah dirancang khusus untuk membuat pria merasa istimewa. Awalnya, Tania hanya sekadar bawahan baru yang terlihat antusias belajar. Tapi seiring waktu, ia mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih dari sekadar profesional. Ia sering menawarkan diri untuk membantu Raka menyusun laporan. Bahkan rela bekerja lembur hanya untuk bisa lebih lama bersamanya di kantor. Suatu sore, ketika seluruh karyawan sudah pulang, Raka masih sibuk di ruang kerjanya. Ketukan pelan di pintu membuatnya mengangkat kepala. "Pak Raka, saya bawakan kopi. Biar nggak terlalu tegang kerja terus," kata Tania sambil tersenyum genit. Ia mengenakan blus putih sedikit terbuka, dan rok pensil yang mempertegas lekuk tubuhnya. Aroma parfumnya yang lembut namun tajam perlahan mengisi ruangan. Raka sedikit terkejut, tapi menerima kopi itu dengan anggukan. "Terima kasih, Tan." Tania duduk di kursi di hadapannya, tapi tubuhnya condong ke depan, membuat jarak antara mereka terasa lebih dekat dari seharusnya. Ia menatap Raka dengan mata berbinar. "Saya selalu kagum sama Bapak. Gaya kepemimpinan Bapak, keputusan bisnis Bapak, semua kelihatan matang dan karismatik. Saya rasa, perusahaan ini nggak akan sehebat sekarang tanpa sosok seperti Bapak," ucapnya lembut. Raka tersenyum kecil, merasa tersanjung. Ucapan seperti itu jarang ia dengar, apalagi dari Alia yang selama ini lebih suka menunjukkan dukungan dalam diam.
Berbeda dengan Tania yang terbuka, ekspresif, dan tahu kapan harus memuji. "Ah, semua ini juga karena kerja tim," jawab Raka merendah, tapi hatinya menghangat. Tania tertawa kecil, lalu memiringkan kepala. "Bapak terlalu rendah hati. Saya yakin, kalau Bapak berdiri sendiri pun, Bapak pasti bisa bawa perusahaan ini jauh lebih tinggi. Apalagi kalau orang-orang di sekitar Bapak benar-benar percaya dan menghargai kehebatannya." Ucapan itu menusuk halus. Tanpa menyebut nama, Tania perlahan menanamkan keraguan. Benarkah selama ini Raka yang membangun segalanya? Atau ada yang diam-diam mengendalikan dari balik bayang-bayang? Hari demi hari, Tania semakin sering muncul. Ia selalu tahu kapan harus muncul di saat Raka butuh teman bicara. Ia membawakan makan siang, memuji penampilan Raka, bahkan sesekali berani menyentuh lengannya dengan sentuhan ringan yang nyaris tak terasa, tapi cukup untuk menimbulkan efek. "Kalau saya punya suami seperti Bapak," ujar Tania suatu hari sambil pura-pura bercanda, "mungkin saya nggak akan pernah bisa jauh-jauh. Bapak itu tipe pria idaman, loh." Raka hanya tertawa kecil, tapi di balik tawanya, perlahan hatinya mulai goyah. Tanpa sadar, ia mulai membandingkan. Dan dalam perbandingan itu, nama Alia mulai kehilangan warnanya. Perubahan itu datang perlahan. Seperti bara api yang tersimpan di balik tumpukan jerami, tak terlihat tapi siap membakar kapan saja. Raka mulai pulang lebih malam dari biasanya. Ia berdalih pekerjaan menumpuk, rapat mendadak, atau lembur demi proyek besar. Alia percaya, setidaknya pada awalnya. Namun semakin hari, sikap Raka terasa semakin dingin. Sentuhan hangat yang dulu selalu ia berikan setiap pagi kini berubah menjadi gestur mekanis, seperti kewajiban yang terpaksa dilakukan. Tatapannya pun mulai kehilangan cahaya saat menatap Alia. Tatapan yang dulu penuh kekaguman, kini digantikan dengan sorot curiga dan ketidakpuasan. "Aku capek. Al, bisa nggak jangan cerewet malam-malam begini?" bentak Raka suatu malam ketika Alia hanya bertanya, "Kamu udah makan?" Alia terdiam, menahan luka di dada. Bukan hanya kata-katanya yang menyakitkan, tapi juga nada suaranya. Suaminya, yang dulu lembut dan penuh kasih, kini seperti orang asing yang mudah meledak hanya karena hal-hal kecil. Hari-hari berikutnya, Raka makin sering menghindari rumah. Saat di rumah pun, ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponsel atau laptop, jarang menyapa, bahkan nyaris tak pernah memeluk Alia. Dan jika Alia mencoba bicara, Raka langsung mencari-cari kesalahan. "Aku ini kerja mati-matian buat masa depan kita. Tapi kamu, apa yang kamu lakuin? Cuma duduk di rumah, pura-pura sibuk, terus sok-sokan ngatur," katanya dengan nada tinggi di suatu pagi. Alia nyaris tak percaya dengan tuduhan itu. Ia menahan napas, menahan air mata, menahan kata-kata yang seharusnya bisa membela dirinya. Ia ingin berteriak bahwa selama ini dialah yang berada di balik strategi-strategi bisnis Raka. Dialah yang menyiapkan semua bahan presentasi, menyempurnakan proposal, mencari celah pasar, bahkan mempelajari tren keuangan hingga larut malam. Tapi ia memilih diam. Karena cintanya terlalu dalam. Atau karena hatinya terlalu lelah. Namun, malam itu semuanya berubah. Alia duduk sendiri di ruang tamu, menunggu Raka pulang. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Hujan turun deras di luar, membasahi kaca jendela seperti menggambarkan isi hatinya. Ia mencoba menelepon Raka, tapi tak diangkat. Rasa gelisah perlahan berubah menjadi firasat buruk. Dan firasat itu terbukti. Ketika akhirnya Raka pulang, Alia tidak menyambutnya di depan pintu. Ia hanya berdiri diam di dekat tangga, menatap suaminya yang basah kuyup. Tapi bukan hujan yang membuat Raka terlihat kacau, melainkan bekas lipstik samar di kerah bajunya, dan aroma parfum asing yang tidak pernah dipakai Alia. "Dari mana?" tanya Alia pelan, namun penuh tekanan. "Kerja." "Kenapa sih?" jawab Raka ketus, mencoba berlalu. Tapi Alia mengangkat ponselnya, menunjukkan sebuah foto yang baru saja ia terima dari seorang rekan lama yang secara tak sengaja melihat Raka malam itu di sebuah lounge hotel mewah. Dalam foto itu,
Raka duduk terlalu dekat dengan seorang wanita, Tania, yang mengenakan gaun merah menyala dan bersandar manja di pundaknya. "Ini kerja, Raka? Ini yang kamu sebut lembur?" Suara Alia bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Raka terdiam. Rahangnya mengeras. Untuk sesaat, ia tampak ingin mencari alasan. Tapi akhirnya, ia malah tertawa kecil. "Dan kalaupun iya, salah aku di mana? Kamu bahkan gak ngerti aku lagi butuh apa. Kamu cuma sok tahu, merasa paling berjasa, padahal aku bisa kok jalanin semua ini sendiri." Kata-kata itu membakar Alia dari dalam. Dadanya sesak, matanya memerah. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia menatap Raka dengan mata yang dingin, tegas, dan penuh luka. Hujan telah reda pagi itu, namun badai justru mulai menerpa dari dalam rumah. Raka duduk di ruang tamu dengan wajah dingin dan penuh tekad. Di hadapannya, Alia berdiri dengan napas berat dan dada bergemuruh. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang besar akan pecah, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. "Aku mau kita pisah," ucap Raka datar, seolah yang ia bicarakan hanyalah urusan bisnis biasa. Alia membeku. Kata-kata itu menghantamnya seperti tamparan keras di wajah. Untuk sesaat, ia tak mampu bersuara. Tapi hatinya langsung berontak. Setelah semua yang ia korbankan, semua yang ia lakukan dalam diam, ini balasannya? "Kamu serius?" Suaranya pelan, namun bergetar hebat. Raka mengangguk. "Aku nggak bisa terus begini. Hubungan kita nggak sehat lagi. Kamu terlalu ikut campur dalam hidupku. Aku butuh pasangan yang bisa bikin aku nyaman, yang tahu caranya menyenangkan hati, bukan yang bikin aku merasa terkekang dan tertekan tiap hari. Dan kamu pikir Tania bisa beri itu semua?" Alia mendesis, matanya menajam. Raka tertawa sinis. "Dia lebih muda, lebih segar. Dia tahu caranya menghargai aku. Nggak kayak kamu yang selalu merasa paling benar, paling berjasa. Aku capek, Al. Capek pura-pura bahagia sama orang yang bahkan nggak bisa bikin aku tertawa." Belum sempat Alia membalas, suara lain menyusup ke dalam ruangan. Suara yang selama ini sering ia dengar dari balik telepon, tajam, menyindir, dan penuh rasa tak suka. "Sudah dari dulu ibu bilang, Raka, perempuan kayak Alia ini cuma nambah beban. Muka pas-pasan, gaya sok tahu. Lihat diri kamu sekarang, Raka. Kamu bisa lebih tinggi kalau dari awal kamu pilih perempuan yang selevel, bukan yang ngikut terus kayak bayangan." Bu Darmi, ibu kandung Raka, muncul dari balik dapur, mengenakan daster batik dan wajah yang dipenuhi rasa puas. Ia berdiri di samping putranya, seolah menjadi tameng dan penyokong penuh keputusan itu. "Ibu." Suara Alia tercekat, tapi tak ada lagi air mata yang menetes. Kali ini, ia terlalu marah untuk menangis. "Ibu apa? Kamu pikir ibu nggak tahu kamu ngatur-ngatur bisnis Raka dari belakang? Ibu tahu. Tapi kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma numpang nama. Kamu itu istri, bukan bos?" Cibir Bu Darmi sambil melipat tangan di dada. Alia menatap keduanya, suami yang dulu ia cintai sepenuh jiwa dan mertua yang sejak awal tak pernah menerimanya. Dan di tengah ruangan itu, ia merasa seolah menjadi orang asing yang diperlakukan seperti musuh. "Jadi kalian pikir aku ini beban?" Suara Alia kini terdengar tajam, penuh luka dan kemarahan. "Tanpa aku, Raka nggak akan ada di titik ini. Semua ide-ide besarmu, konsep bisnismu, presentasimu, itu hasil kerja malamku, bukan milikmu seorang. Dan kamu pikir aku butuh itu semua?" Raka membalas dengan suara meninggi. "Aku bisa jalan sendiri. Bahkan mungkin aku lebih bebas tanpa kamu. Bersama Tania, aku bisa mulai hidup baru. Tanpa tekanan. Tanpa kamu." Alia tertawa getir. Suara tawanya tajam, menyayat. "Baiklah. Kalau itu yang kamu mau, Raka, aku akan pergi. Tapi ingat baik-baik, kamu yang akan menyesal.
Karena kamu baru saja membuang satu-satunya orang yang benar-benar ingin kamu sukses bukan karena cinta pada hartamu, tapi karena cinta pada kamu sebagai manusia. Raka mendengus. Kita lihat nanti, Alia. Dunia ini luas. Kesuksesan gak cuma datang dari satu orang. Bu Darmi menepuk punggung anaknya dengan bangga, lalu melirik Alia dengan pandangan sinis. Semoga kamu cepat sadar. Nak, dunia Raka terlalu besar untuk kamu tempel terus. Alia hanya tersenyum. Senyum penuh luka, tapi juga penuh api. Dalam hatinya, sebuah janji terpatri. Jika hari ini adalah akhir, maka ia akan pastikan akhir ini menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan ketika ia melangkah keluar dari rumah itu, rumah yang pernah ia isi dengan cinta, ia tidak melihat ke belakang. Karena ia tahu, suatu hari nanti, Rakalah yang akan menoleh. Tapi saat itu, ia sudah terlalu jauh untuk dijangkau. Pagi itu, Alia datang ke kantor pengacara dengan langkah mantap dan raut wajah yang tak lagi menunjukkan luka. Tak ada lagi sisa tangis di matanya, tak ada getar di suaranya. Hanya ketegasan dan tekad yang terpancar jelas. Ia menyerahkan berkas gugatan cerai kepada pengacaranya dengan kepala tegak. Semua sudah ia siapkan secara diam-diam selama sebulan terakhir. Setiap dokumen, setiap bukti, setiap kontrak bisnis, semuanya telah ia pelajari dengan cermat. Jika Raka ingin perang, maka Alia akan menunjukkan bahwa ia bukan istri yang bisa diinjak dan dibuang begitu saja. Tak lama kemudian, kabar itu sampai ke Raka. Apa? Dia yang gugat cerai? Raka membuang dokumen dari tangan pengacaranya dengan wajah merah padam. Dia yang ninggalin aku? Tania, yang duduk di sampingnya sambil memoles kuku, melirik sekilas. Santai aja, sayang. Kan kita udah dapetin bisnisnya. Biarin aja dia sok kuat. Dia cuma perempuan yang patah hati. Tapi mereka belum tahu, badai sesungguhnya belum datang. 2 minggu setelah perceraian disahkan, Alia datang ke kantor yang dulu ia bangun bersama Raka. Kali ini, bukan sebagai istri, tapi sebagai pemilik sah atas semua aset perusahaan. Ia mengenakan setelan jas berwarna hitam elegan, rambutnya disanggul rapi, dan langkahnya membuat setiap mata karyawan menoleh. Tak satu pun yang bisa menyembunyikan rasa kagum dan kaget. Aura Alia berbeda. Ia bukan lagi istri pengusaha. Ia adalah perempuan cerdas yang akan menuntut haknya. Raka dan Tania sudah berada di ruang rapat saat Alia masuk. Apa maksudnya kamu kesini? Tanya Raka dengan suara tinggi. Perusahaan ini sekarang milik aku dan Tania. Alia tersenyum tipis. Ia meletakkan setumpuk berkas di atas meja dengan tenang. Apa kamu lupa, Raka? Semua aset atas nama siapa? Sertifikat gedung? Rekening utama perusahaan, saham mayoritas, kontrak vendor besar, semua atas nama siapa? Raka terdiam. Tania melirik bingung. Perlahan wajah Raka berubah pucat. Aku percaya padamu dulu, lanjut Alia dengan suara rendah tapi menusuk. Makanya aku tak pernah minta pengakuan. Tapi justru karena kamu terlalu percaya diri, kamu bahkan tidak sadar bahwa semua yang kamu bangun, secara hukum, ada di bawah tanggung jawab dan nama siapa. Tania berdiri dengan wajah tegang. Tapi kamu istri, kamu harusnya. Sudah bukan lagi, potong Alia cepat. Dan aku datang hari ini bukan sebagai istri, tapi sebagai pemilik sah dari seluruh aset yang telah kamu ambil alih secara sepihak. Ia menoleh ke pengacaranya yang langsung menyerahkan surat keputusan pengadilan. Isinya, pengesahan atas pemindahan seluruh kepemilikan kepada Alia, berdasarkan bukti bahwa seluruh aset perusahaan sejak awal memang berada atas namanya. Perjanjian pranikah yang dulu dianggap sepele oleh Raka, kini menjadi pedang tajam yang memotong seluruh ambisinya. Raka terduduk, napasnya tercekat. Kamu gak bisa lakuin ini ke aku, Alia? Bisiknya, seperti tak percaya. Alia menatapnya dalam-dalam. Kamu yang memulainya, Raka. Dan kamu lupa satu hal penting. Kamu menikahi seseorang yang mencintaimu. Tapi yang kamu hianati
adalah seseorang yang juga sangat tahu caranya berpikir. Tania tampak panik. Kita gimana sekarang? Semua dana, semua kontrak sudah dibekukan, kata Alia dingin. Mulai hari ini, kalian tak lagi memiliki kuasa atas 1 rupiah pun. Silakan cari tempat lain untuk bahagia. Dengan satu senyum akhir, Alia berbalik dan melangkah keluar dari ruangan. Tak ada lagi air mata. Tak ada lagi penyesalan. Di belakangnya, Raka menatap kosong, menyadari bahwa dalam satu langkah tenang, Alia telah mengambil semuanya. Bukan hanya harta, tapi juga harga diri dan kepercayaan dirinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan, kehilangan yang sebenarnya. Angin pagi menerpa wajah Alia saat ia berdiri di depan sebuah ruko kecil di sudut kota, mengenakan blus putih sederhana dan celana bahan krem. Tempat itu belum sepenuhnya rapi. Masih ada kardus-kardus menumpuk dan cat yang belum kering di beberapa sisi dinding. Tapi bagi Alia, ini lebih dari sekadar bangunan. Ini adalah awal baru. Bukan lagi bayangan dari bisnis Raka. Ini miliknya. Sepenuhnya miliknya. Alia Atelier. Nama itu terpampang di atas pintu kaca, huruf-hurufnya terpahat dengan elegan. Nama yang bukan hanya mewakili dirinya, tetapi juga mimpinya, tempat di mana ide-ide segar bertemu dengan strategi cerdas. Sebuah creative house yang akan menangani brand, desain, kampanye digital, dan konsultasi bisnis dari sudut pandang perempuan kuat yang pernah jatuh dan bangkit sendiri. Alia menatap sekeliling ruang itu dengan senyum tipis, membayangkan masa depan yang kini sepenuhnya ia kendalikan. Tidak ada lagi Raka. Tidak ada lagi bayangan masa lalu. Hanya dirinya sendiri, dengan visi yang jernih dan langkah yang mantap. Di saat itulah pintu berderi terbuka, dan seorang pria masuk membawa 2 cup kopi panas di tangannya. Sepertinya masih butuh tenaga buat bersin semua ini, kata pria itu dengan senyum hangat. Alia menoleh dan langsung mengenali sosok itu. Gilang, sahabat lama yang dulu sempat hilang kabar setelah kuliah, kini berdiri di depannya dengan senyum tulus dan sorot mata yang penuh rasa hormat. Gilang? Alia menatapnya dengan sedikit tak percaya. Kamu datang juga? Mana mungkin gak? Gilang menyodorkan kopi. Aku udah lama dengar soal kamu dan Raka. Tapi aku gak mau datang sebagai orang yang sekadar kasihan. Aku mau datang sebagai orang yang percaya kamu bisa lebih dari semua itu. Alia terdiam sejenak. Di tengah semua kekacauan, rasanya hangat sekali bertemu dengan seseorang yang datang tanpa pamrih, tanpa drama, tanpa prasangka. Hanya hadir sebagai teman. Aku rencana buka unit kreatif juga, fokus ke branding lokal. Tapi jujur aja, waktu aku lihat kamu mau mulai sendiri, aku tahu aku nggak mau sekadar bantu. Aku mau jadi bagian dari ini. Kita bikin sesuatu yang beda. Lia, ujar Gilang mantap. Aku percaya kamu punya mata dan naluri bisnis yang tajam. Dan kali ini, kamu yang pegang kendali penuh. Alia tersenyum. Senyum yang perlahan mulai tumbuh dari hati yang dulu pernah hancur. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, ia merasa benar-benar hidup. Dan bukan hanya karena ada seseorang yang datang membantu, tapi karena ia menemukan kembali dirinya sendiri. Mereka menghabiskan hari itu dengan menata ruangan, membicarakan rencana besar, tertawa di sela kelelahan. Gilang tidak pernah menyentuh luka lama Alia, tidak pernah menyebut nama Raka, dan justru memberikan ruang bagi Alia untuk berdiri sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai mantan siapapun. Saat senja turun, ruangan itu sudah terlihat jauh lebih hidup. Tanaman hias di pojok ruangan, laptop di atas meja, papan tulis penuh coretan ide, dan secari kertas bertuliskan visi. Untuk perempuan yang berani memulai lagi. Dan di dalam hati Alia, terpatri satu hal. Ini bukan balas dendam. Ini pembuktian bahwa dirinya tak pernah lemah. Hanya sedang bersiap menjadi lebih kuat. Gedung megah tempat Raka pernah merasa paling berkuasa kini terlihat muram. Lampu-lampu di beberapa lantai padam. Beberapa meja kerja kosong. Tak ada lagi tawa karyawan yang dulu ramai. Tak ada lagi rapat-rapat penting dengan vendor besar. Yang tersisa hanyalah kekacauan.
Setelah Alia pergi, perusahaan memang sempat berjalan. Tapi hanya seperti tubuh tanpa jiwa. Di tangan Raka dan Tania, bisnis itu tak lagi punya arah. Tania, yang dulunya penuh semangat saat masih di samping Raka sebagai pasangan baru penuh ambisi, kini mulai menunjukkan wajah aslinya, seorang perempuan yang pandai bicara, tapi tidak tahu apa-apa soal strategi. Ia lebih sibuk mengurus tampilan media sosial pribadinya, menghabiskan dana perusahaan untuk makeover kantor agar terlihat Instagramable, tapi mengabaikan esensi utama, bisnis harus berjalan. Raka, yang dulu merasa bisa menggantikan Alia dengan mudah, mulai kewalahan. Proposal demi proposal ditolak. Klien lama memutuskan kontrak. Nama Alia, ternyata, jauh lebih besar dari yang ia kira. Dan kini, semua itu hilang dari genggamannya. Suatu malam, di ruang kerja yang kini tak lagi dihias dengan kemewahan, Raka menatap layar laptopnya dengan mata kosong. Angka-angka merah menghiasi laporan keuangan. Investasi yang Tania dorong, sebuah proyek digital marketing yang menjanjikan hasil cepat, gagal total. Bukan hanya gagal, tapi meninggalkan utang hampir 500 miliar. Raka, lihat ini. Tania masuk ruang kerja dengan suara tajam. Kamu tahu kan, proyek konten kita yang kemarin? Itu benar-benar zong. Kamu tuh gimana sih? Kenapa kamu biarin kita kerja sama-sama orang-orang gak becus? Raka mendesah berat. Itu kamu yang maksa kita invest. Kamu yang bilang kenal orang dalam, katanya pasti untung. Oh jadi ini salah aku sekarang? Tania melotot, rambutnya yang disanggul tinggi kini berantakan. Kamu pemimpin perusahaan, Raka, bukan aku. Tania, kamu pikir ini mudah? Raka berdiri, membanting map ke meja. Kamu pikir ngejalanin ini gampang tanpa Alia? Dia yang ngerti struktur tim. Dia yang ngerti alur pemasaran. Sekarang semua hilang. Tania membeku sejenak, lalu tertawa getir. Jadi sekarang kamu nyalahin aku karena dia udah gak ada di sini. Tania menatap tajam. Kamu yang buang dia, Raka. Kamu yang ngerasa paling hebat dan ninggalin dia. Dan sekarang kamu nyesel? Aku gak nyangka akan seberat ini. Suara Raka melemah. Aku kira aku bisa, kita bisa. Kita? Tania menahan tawa. Aku ikut kamu karena aku pikir kamu punya arah. Tapi kamu ternyata cuma numpang sukses dari istrimu. Kamu tuh bukan siapa-siapa tanpa dia. Kata-kata itu menampar Raka keras. Lebih keras dari kenyataan bahwa uangnya hampir habis. Bahwa para investor mulai menuntut. Bahwa rumah yang ia beli bersama Tania akan segera disita bank. Ia terduduk lemas, memegang kepalanya. Tania berbalik, meninggalkan ruangan dengan langkah cepat dan suara sepatu haknya yang menggema di lantai kantor yang sepi. Tak ada pelukan, tak ada dukungan. Yang ada hanya saling menyalahkan dan kekecewaan yang menggumpal di udara. Beberapa hari kemudian, karyawan mulai mengundurkan diri satu persatu. Gaji mereka telat dibayar. Proyek tak berjalan. Tagihan menumpuk. Dan Raka, yang dulu penuh percaya diri, kini terkurung dalam jeruji dari kesombongannya sendiri. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap satu foto lama yang tak sengaja tertinggal, foto dirinya dan Alia saat mereka meresmikan kantor itu untuk pertama kali. Senyum Alia terlihat tulus, matanya penuh harapan. Raka menunduk, menahan napas yang tercekat di dadanya. Kini ia sadar, yang ia buang bukan hanya istri yang setia. Tapi satu-satunya alasan bisnis itu pernah berjalan. Dan penyesalan itu datang terlalu telat. Hujan turun deras membasahi kota, seolah ikut menangisi nasib Raka yang kini benar-benar jatuh ke titik terendah. Gedung megah yang dulu berdiri sebagai simbol kesuksesannya kini telah dijual untuk menutup sebagian hutang. Mobil-mobil mewah hilang satu persatu. Rumah bergaya modern yang dibangun atas nama cinta baru, disita bank hanya dalam hitungan minggu. Dan kini, Raka tinggal di sebuah rumah petak sempit di pinggiran kota, menumpang hidup pada saudara jauhnya yang bahkan enggan menatap wajahnya. Pagi itu,
Suara pintu dibanting membangunkan Raka dari tidurnya yang tidak lelap. Tania berdiri di ambang pintu, dengan wajah penuh kemarahan. Ia menenteng koper besar dan tas selempang mahal yang warnanya sudah mulai pudar. "Aku pergi," katanya singkat. Raka, yang duduk di kursi tua di ruang tamu, menatap Tania dengan mata merah dan lelah. "Tania, tolong jangan, kita bisa mulai lagi. Aku masih punya rencana." "Rencana?" Tania tertawa sinis. "Kita udah gak punya apa-apa, Raka. Kamu gak punya bisnis, gak punya rumah, gak punya masa depan. Aku capek. Aku pikir kamu sukses, punya koneksi, punya masa depan cerah. Ternyata kamu cuma numpang hidup dari istrimu yang dulu kamu campakan." Raka hanya terdiam. Tidak ada lagi argumen. Tidak ada pembelaan. Karena semuanya benar. Ia tidak bisa lagi membantah kenyataan pahit yang menelanjangi seluruh egonya. Tania berjalan menuju pintu, lalu berbalik dengan tatapan dingin. "Aku nggak mau buang-buang umur untuk hidup sama laki-laki gagal. Aku masih bisa cari yang lain. Kamu, bahkan buat makan aja minta tolong orang." Dengan langkah cepat, Tania pergi, meninggalkan Raka dengan koper kesedihan dan kepedihan yang tak bisa dibungkus kata-kata. Suara pintu tertutup menjadi gema kesepian yang memantul di dinding rumah yang kini hanya dipenuhi bayang-bayang kegagalan. Hari-hari berikutnya menjadi gelap. Raka tak lagi punya siapa-siapa. Teman-teman bisnis yang dulu membanggakan, satu persatu menghilang. Nomornya diblokir, pesan-pesannya diabaikan. Tak ada lagi undangan rapat, tak ada lagi pesta gala, tak ada lagi pujian. Ia mencoba melamar pekerjaan, tapi tak ada yang mau menerima mantan direktur yang namanya kini tercatat dalam daftar hitam kreditur. Nama yang dulu disegani, kini jadi peringatan bagi investor dan pengusaha lain, "Jangan sombong, atau kau akan seperti Raka." Beberapa kali ia terlihat duduk di warung kecil, memesan segelas teh manis hangat sambil berharap bisa berbicara dengan pemilik warung yang masih mengenalnya. Sekadar agar ada yang menyapa. Sekadar agar merasa tidak sendirian. Di malam hari, ia termenung memandangi langit-langit, mengenang masa lalu yang pernah gemilang. Wajah Alia terus muncul dalam ingatannya. Senyumnya, semangatnya, kerja kerasnya. Semua yang pernah ia anggap biasa, ternyata adalah fondasi dari semua kesuksesan yang dulu ia banggakan. Tapi semua itu kini tinggal kenangan. Ia bukan siapa-siapa lagi. Hanya bayang-bayang lelaki yang dulu pernah bersinar, kini terjebak dalam kegelapan yang diciptakannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Raka menangis. Bukan karena kehilangan harta, bukan karena ditinggal wanita, tapi karena menyadari bahwa yang paling ia sia-siakan adalah wanita yang paling tulus mencintainya. Langit pagi itu cerah, sinar mentari menyusup lembut melalui tirai-tirai jendela kantor Alia Atelier. Bisnis baru yang dirintis Alia dari nol, kini menjelma menjadi salah satu brand kreatif lokal yang paling berpengaruh. Interior kantor yang sederhana namun elegan memancarkan suasana nyaman dan hangat. Tak ada kemewahan berlebihan, tapi setiap sudut mencerminkan visi dan semangat Alia, kekuatan dalam kelembutan, keteguhan dalam keheningan. Hari ini, Alia mengenakan blus putih dan celana panjang berpotongan simpel. Rambutnya dikuncir rapi, wajahnya bersinar tanpa perlu banyak make up. Senyum di wajahnya bukan sekadar topeng sosial, tapi benar-benar datang dari hati yang tenang. Ia tak lagi hidup dalam bayang-bayang siapapun. Ia adalah dirinya sendiri, utuh, bahagia. Di luar ruangan, terdengar tawa kecil dari Gilang, sahabat lama yang kini menjadi mitra bisnis sekaligus pasangan hidupnya. Hubungan mereka tumbuh perlahan, alami, seperti bunga liar yang tak dipaksakan mekar. Gilang bukan pria yang datang untuk menyelamatkan Alia, tapi ia hadir untuk berjalan bersama, menemani, mendukung, menghormati. Ia mencintai Alia bukan karena masa lalunya, bukan karena siapa dia dulu, tapi karena siapa dirinya hari ini. "Lia," Gilang masuk ruang kerja Alia sambil membawa 2 cangkir kopi. "Kamu harus lihat data penjualan bulan ini. Luar biasa." Alia menoleh dan menyambut cangkir kopi itu dengan senyum.
Kamu yang luar biasa. Tim kita juga hebat. Mereka duduk berdampingan, melihat laporan demi laporan yang menunjukkan angka-angka yang dulu hanya bisa Alia impikan. Produknya diterima pasar dengan baik, bahkan sudah merambah ke luar negeri. Banyak yang mengira keberhasilannya adalah balas dendam pada Raka, tapi bagi Alia, ini bukan soal membuktikan apapun. Ini adalah tentang membangun sesuatu yang lahir dari hati, bukan dari ego. Setelah jam kantor usai, Gilang menggenggam tangan Alia dan mengajaknya berjalan-jalan ke taman kecil di dekat kantor. Matahari mulai turun ke ufuk barat, menyisakan langit jingga yang indah. Di bangku taman yang sepi, mereka duduk berdua, menikmati senja tanpa kata-kata yang rumit. "Lia," ucap Gilang pelan, "aku tahu kamu bukan orang yang suka menoleh ke belakang. Tapi aku cuma mau bilang, aku bangga banget sama kamu. Bukan karena kamu sukses, tapi karena kamu tetap jadi dirimu. Kamu gak berubah jadi orang yang pahit, meski kamu punya banyak alasan untuk itu." Alia menatap Gilang dengan mata yang hangat. "Aku pernah hancur, Lang. Tapi aku belajar bahwa sakit hati tidak seharusnya membuat kita jadi kejam. Aku gak ingin hidup dengan dendam. Aku cuma ingin hidup tenang, jujur sama diriku sendiri." Gilang tersenyum dan menggenggam tangan Alia lebih erat. "Kita udah lama jalan bareng, dan aku gak mau terburu-buru. Tapi, kalau suatu hari nanti kamu siap, aku ingin jadi orang yang ada di sisimu bukan cuma sebagai partner bisnis, tapi sebagai pasangan hidupmu." Alia tak langsung menjawab, tapi matanya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya tahu. Akhirnya, ia dicintai bukan karena penampilannya, bukan karena manfaat yang bisa diberikannya, tapi karena dirinya apa adanya. Bulan berganti, tahun berjalan, dan pada suatu hari yang sederhana namun sakral, Alia dan Gilang mengikat janji di hadapan orang-orang terdekat. Bukan pesta mewah yang mereka adakan, tapi perayaan penuh cinta dan ketulusan. Tidak ada dendam yang dirayakan, tidak ada masa lalu yang dikungkung. Hanya dua hati yang memilih untuk saling menjaga. Dan disinilah kisah baru itu dimulai. Alia, perempuan yang pernah dikhianati, kini menemukan kekuatannya sendiri. Bukan dengan menghancurkan orang lain, tapi dengan membangun dirinya. Dan di sampingnya berdiri pria yang memilih mencintainya. Bukan karena perlu alasan besar, tapi karena cinta yang tulus memang tidak butuh alasan. Pagi itu, udara terasa dingin dan kelabu, seolah mencerminkan suasana hati Raka yang kini terperosok jauh dari tempat yang pernah ia anggap sebagai puncak kejayaannya. Ia duduk di tepi trotoar, menggosok kedua tangannya untuk menghangatkan tubuh yang kini terasa semakin rapuh. Pakaian lusuh yang dikenakannya bukan hanya tanda kemiskinan material, tetapi juga kemiskinan batin yang lebih dalam, perasaan malu yang menyesakkan dada. Raka menatap tangan kosongnya, tak ada cincin berlian yang dulu sering ia banggakan, tak ada jam tangan mahal yang selalu menjadi simbol kekuasaan dan kesuksesan. Bahkan, tak ada lagi dompet tebal yang biasanya terisi penuh dengan uang dan kartu kredit. Kini, ia hanya memegang secari kertas lusuh yang berisi alamat rumah keluarganya. Rumah yang dulu ia tinggali bersama Alia, yang kini terasa begitu jauh, tak terjangkau. Kaki-kaki berlalu lalang di sekitar Raka, sebagian melangkah cepat, sebagian terhenti sejenak, memberi sumbangan receh. Tak ada yang peduli pada sosok pria yang dulunya dikenal sebagai pemimpin perusahaan besar, orang yang tak pernah kelihatan cemas. Raka merasa dirinya tak lebih dari bayang-bayang yang dilupakan dunia. Tak ada lagi Raka yang dikenal dengan nama besar. Hanya ada lelaki yang hidup dari belas kasihan orang asing, berjuang untuk mendapatkan secangkir kopi panas atau sepotong roti. Ia pernah punya segalanya. Kini ia hanya punya waktu yang semakin banyak untuk mengingat betapa ia telah menghancurkan dirinya sendiri. Suatu siang, Raka duduk di sebuah bangku taman kota, menatap kosong ke jalan yang ramai. Tiba-tiba, sosok yang dikenalnya muncul, Alia. Ia berjalan dengan langkah ringan, mengenakan gaun sederhana yang tetap membuatnya terlihat elegan. Wajahnya bersinar, penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan. Alia tampak begitu berbeda dari wanita yang dulu pernah ia khianati. Raka hampir tidak bisa mempercayai matanya.
Ia ingin berlari mendekat, memanggil namanya, tapi lidahnya seakan terkunci. Ada rasa takut yang menggerogoti hatinya. Takut jika Alia masih melihatnya sebagai pria yang dulu, yang menyakitinya, yang meninggalkannya tanpa alasan yang jelas. Alia berjalan melewati Raka tanpa menyadari kehadirannya. Raka tertegun, menatap punggung Alia yang semakin jauh. Ada rasa sesak di dadanya. Ia merasa seolah dunia ini telah menghakimi dirinya. Membuang semua pencapaian yang dulu ia banggakan, hanya menyisakan kesepian yang mencekam. Sekelompok anak muda berhenti di dekat bangku tempat Raka duduk, tertawa dan bercanda. Salah satu dari mereka, seorang pria muda, menoleh ke arah Raka dan memberi uang receh. "Untuk makan, Pak," katanya tanpa banyak bertanya. Raka menerimanya dengan tangan yang gemetar. Namun, di balik itu, ada rasa hina yang menggerogoti dirinya. Ia bukan lagi Raka yang pernah menikmati kemewahan, melainkan lelaki yang harus menerima belas kasihan. Ketika senja mulai turun, Raka beranjak dari bangku taman itu, langkahnya berat. Ia tak tahu kemana arah hidupnya selanjutnya. Ia hanya tahu satu hal, Alia telah meninggalkan dirinya jauh di belakang. Tanpa kata, tanpa penyesalan. Ia kini sadar betapa Alia adalah sumber kekuatan dari segala kesuksesan yang pernah ia rasakan. Tanpa Alia, ia hanyalah pria biasa, dan mungkin lebih buruk dari itu, seorang pria yang telah kehilangannya. Di suatu malam yang sepi, saat langit berbintang, Raka duduk kembali di trotoar yang sudah menjadi tempat tinggalnya. Ia melihat ke atas, mencoba mencari jawaban atas semua pertanyaan yang menggelayuti kepalanya. "Apa yang salah dengan aku?" gumamnya. "Kenapa aku nggak pernah cukup bersyukur?" Saat itu, sesosok bayangan siluet muncul di depannya. Seorang wanita berjalan perlahan, dengan langkah yang penuh ketenangan. Raka mengenali wajah itu. Alia. Dia berhenti tepat di hadapannya. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Mata Alia, yang dulu penuh dengan kehangatan, kini tampak jauh lebih dalam, penuh kedamaian. "Raka," suara Alia lembut, namun penuh kekuatan, "aku ingin kamu tahu, aku tidak membenci kamu. Aku hanya sudah memilih jalan hidupku. Tanpa ada kebencian, hanya ada maaf dan keikhlasan." Raka menundukkan kepala, air mata perlahan mengalir di pipinya. "Aku salah, Alia. Aku salah banget. Aku nggak tahu kalau kehilanganmu akan membuat aku hancur begini. Aku..." Kata-katanya terhenti. Ia tidak bisa melanjutkan, karena hatinya terlalu berat untuk mengucapkan kata-kata itu. Alia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang penuh ketegasan. "Raka, aku sudah memilih bahagia dengan cara aku. Kamu harus menerima kenyataan itu. Kamu harus berdamai dengan diri sendiri. Aku berharap kamu bisa menemukan jalanmu sendiri." Alia mengalihkan pandangannya, berjalan menjauh, meninggalkan Raka yang masih terdiam di tempatnya. Sebuah perasaan campur aduk memenuhi dadanya, rasa malu yang tak tertanggungkan, dan penyesalan yang datang terlalu terlambat. Di sana, di tengah keramaian malam, Raka akhirnya mengerti satu hal, bahwa ia telah kehilangan segalanya. Bukan hanya Alia, tetapi juga dirinya yang dulu penuh dengan harapan dan ambisi. Kini, ia hanya bisa menatap bayang-bayangnya yang menghilang, memandang sekeliling dan merasa kosong, terbuang, dan terjatuh, sendirian.